Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman lainnya. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek rekayasa perangkat lunak kami yang telah selesai oleh bantuan teman-teman sekalian. Yang saya hormati Ibu dosen Rosma Siregar MKom. Perkenalkan, saya Angelita yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Dia Fadila sebagai pemateri pertama dan Fikri Asharian AB sebagai materi kedua. Materi pertama yaitu pendahuluan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Di Indonesia, RPS sudah dipelajari sejak tingkat sekolah menengah kejuruan hingga ke perguruan tinggi. Di tingkat SMK terdapat jurusan tersendiri untuk mempelajari dan menetapkan rekayasa perangkat lunak. Sedangkan pada perguruan tinggi biasanya terdapat pada jurusan yang terkait pada untuk memahami RPL seperti pada jurusan komputer. Perangkat lunak tersendiri merupakan sekumpulan data yang tersimpan dan terprogram oleh sistem komputer. Istilah ini cukup umum dan disebutkan software, merupakan elemen dari komputer. Software menjadi elemen yang tidak tampak secara fisik. Ia berisi instruksi-instruksi yang diprogram dan bisa berada di perangkat keras maupun software. Pada mulanya adalah sebuah kode mesin atau machine code yang dibuat oleh seorang ilmuwan, berisi angka-angka biner yang dapat dikenali oleh komputer terkhusus prosesor. Software bekerja dengan membuat instruksi tertentu dalam melakukan perhitungan, logika, input, output, dan aritmatika pada prosesor. Tujuan dengan terselesaikannya tugas proyek ini, penulis bertujuan untuk menyediakan forum diskusi dengan menggunakan PowerPoint. Dalam forum diskusi membantu menyajikan informasi dengan lebih jelas, terstruktur, dan menarik, serta meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta. Hal ini berkontribusi pada keberhasilan diskusi dan memastikan bahwa semua topik yang relevan telah dibahas dengan baik. Dan selain daripada itu, kami juga bertujuan untuk memenuhi tugas rekayasa perangkat lunak. Baiklah, materi berikutnya mengenai kajian teoritis dan juga metodologi akan dibacakan oleh teman saya, Fikri Ashari Rambe. Kepada Fikri Ashari Rambe, saya persilakan. Baiklah, bab 2 kajian teori. 21 kajian teoritis. Rekayasa perangkat lunak ialah salah satu bidang profesi yang mempelajari dan mendalami cara mengembangkan perangkat lunak, misalnya pembuatan, perawatan, pemeliharaan, penerapan, pengubahan, dan pendekatan atas perangkat lunak yang telah ada agar menjadi perangkat lunak yang lebih efektif dan efisien. Perangkat lunak itu sendiri yaitu keseluruhan data yang tersimpan dan terprogram oleh sistem komputer tiap tahunnya. Pengertian rekayasa perangkat lunak sendiri adalah sebuah perubahan perangkat lunak yang fungsinya sebagai pengembangan, pemeliharaan, serta pembangunan kembali dengan memakai sistem rekayasa agar mendapatkan perangkat lunak yang dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif bagi penggunanya. Nah, adapun tujuan utama dari rekayasa perangkat lunak adalah yang pertama yaitu mengembangkan perangkat lunak, yaitu tujuan utama dari seorang mempelajarinya yaitu untuk mengembangkan perangkat lunak yang dapat berfungsi dan berguna bagi penggunanya. Terus kedua, memperbarui fungsi. Terkadang perangkat lunak yang sudah ada membutuhkan pembaruan karena mungkin fungsinya telah berkurang. Dengan mendalami perangkat lunak akan mampu mengembangkan perangkat lunak yang sudah ada itu menjadi sistem perangkat lunak yang lebih baik dan lebih berguna. Terus 3, menciptakan perangkat lunak yang user friendly. Setiap pengguna atau user pasti menginginkan perangkat lunak yang user friendly. Setidaknya perangkat lunak yang user friendly memiliki tampilan yang menarik dan fungsional serta mudah digunakan. 4, mengintegrasikan pada peralatan mekanikal yang ada. Pada beberapa peralatan mekanikal memerlukan integrasi dengan perangkat lunak agar sistem dapat bekerja dengan optimal. Seseorang yang mendalami hal ini pasti telah paham dengan masalah tersebut. 5, melakukan perawatan dan maintenance. Tujuan dari seorang mempelajari ini yaitu agar bukan hanya terpaku pada pembuatan dan pengembangan sistem, tapi juga pada sistem maintenance atau perawatan pada sebuah perangkat lunak yang ada. Sedangkan cara khususnya memiliki tujuan sebagai berikut. Yang ke-1, mendapatkan
biaya produksi dan biaya perawatan perangkat lunak yang lebih rendah atau lebih murah. Terus kedua, menghasilkan perangkat lunak yang mampu bekerja dengan baik pada semua macam platform. Ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang memiliki sistem kinerja yang handal dan tepat waktu. Nah, terus bab 3, metode penelitian. Adapun metode yang kami gunakan adalah pengembangan metode waterfall. Metode waterfall adalah pengembangan perangkat lunak yang dibuat secara berurutan dengan melakukan dari atas sampai ke bawah dan melewati fase-fase requirement, desain, implementasi, verification, dan maintenance. Nah, adapun requirements itu atau analisis kebutuhan. Dilakukan analisa untuk kebutuhan sistem pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian, wawancara, atau studi literatur. Terus ada desain atau rancangan. Fase ini adalah pembuatan desain berdasarkan pada kebutuhan perangkat lunak untuk dapat diimplementasikan. Terus ketiga, implementasi atau penerapan, yang mana fase ini adalah tahap untuk nyata untuk mengerjakan sistem. Terus keempat ada verification, integrasi atau pengetesan, yaitu tahap yang merupakan tahap final untuk pembuatan sebuah sistem, yaitu tahapan verifikasi oleh pengguna. Pengguna akan menguji aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, terus kelima ada maintenance atau yang biasa disebut pemeliharaan. Setelah pengujian seleksi selesai, media pembelajaran dapat diluncurkan untuk digunakan oleh siswa dan pengajar. Namun perlu diingat bahwa pemeliharaan terus-menerus dilakukan untuk memperbaiki dan memperbarui media pembelajaran sesuai dengan umpan balik pengguna dan perubahan tersebut. Sekian saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Fikri Ashari Rambe yang telah menyampaikan materi dalam presentasi kali ini. Materi selanjutnya akan membahas hasil percobaan dan pembahasan yang akan dibacakan oleh Dia Fadila. Kepada Saudari Dia Fadila, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya itu hasil riset dan pembahasan. Kami membuat LMS atau Learning Management System melalui Modelnesia. Adapun Modelnesia merupakan sebuah layanan online yang dikhususkan untuk mendukung aplikasi berbasis LMS Moodle dan e-learning. Di Modelnesia ini kita tidak perlu kesusahan dalam mengatur ini itu yang biasanya dilakukan oleh seorang ahli IT seperti coding dan lain-lainnya. Jadi kita tinggal pakai saja. Modelnesia ini dipilih karena gratis dan memiliki fitur yang lengkap, mempunyai kapasitas user yang lebih banyak daripada platform lain, dan juga tidak adanya iklan yang mengganggu seperti lainnya juga. Adapun langkah-langkah cara membuat LMS menggunakan Modelnesia ini, yang pertama itu silahkan buka link Modelnesia di https://modelnesia.com, lalu lakukan pendaftaran akun dengan mengklik menu daftar. Isikan nama dan alamat email serta buat paspor, kemudian klik register. Setelah sukses mendaftar, silakan lanjut login. Selanjutnya bisa langsung login ke dashboard Modelnesia. Selanjutnya silakan dipilih paket yang free atau gratis. Dengan maksimum jumlah user 500, penyimpanan 1 GB dan login bersama 50 user lumayan terjangkau apabila hanya untuk satu kapasitas satu kelas saja. Adapun LMS yang kami buat itu dapat diakses melalui https://rekayasaperangkatlunak.edukati.com dengan cara login, memasukkan username dan password yang tertera yang sudah dibuatkan oleh admin. Lalu memilih site home untuk mengakses kelas dan pilih kelas RPLD. Untuk masuk ke kelas dipastikan sudah memasukkan enrollment key yang diberikan yaitu RPLD 22. Di kelas tersebut sudah terdapat materi-materi RPL seperti PPT dan video dari semua RPS, dari semua materi yang telah kita pelajari atau dari RPS. Seperti ini tampilannya. Ini ada absen. Pertemuan pertama itu RPS, lalu pertemuan kedua pengenalan rekayasa perangkat lunak, ada videonya, lalu analisis kebutuhan, data flow diagram, entity relation diagram, dan seterusnya sampai pertemuan ke-16.
Adapun materi atau PPT yang telah kami sajikan yang seperti berikut ini. Di pertemuan kedua itu pengenalan rekayasa perangkat lunak, isinya ada pengertian atau definisi perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak, lalu perkembangan perangkat lunak, ruang lingkup rekayasa perangkat lunak, aplikasi perangkat lunak, model proses perangkat lunak meliputi model waterfall, model prototype, model RAD, dan model spiral. Lalu di pertemuan ketiga itu analisis kebutuhan perangkat lunak, yang ada definisi rekayasa kebutuhan, jenis kebutuhan, seperti kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem, lalu kegiatan pada rekayasa kebutuhan, dan pola untuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Terus ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Pada pertemuan keempat, yaitu diagram alir data atau data flow diagram, berisi definisi data flow diagram, lalu komponen atau elemen-elemen DFD. Yang pertama itu ada entitas luar, lalu ada proses, lalu ada analisis data, lalu ada simpan data atau storage data. Selanjutnya tingkatan atau level DFD yang ada level 0, level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Lalu langkah-langkah pembuatan diagram alur. Yang pertama itu membuat diagram konteks, lalu membuat diagram level 1, dan seterusnya. Ada contoh diagram konteks seperti sistem perpustakaan, lalu diagram level 1-nya, diagram level 2, proses 1, 2, dan 3. Pertemuan kelima itu Entity Relationship Diagram atau ERD, ada definisinya, ada simbol-simbolnya, lalu pemetaan kardinalitas relasi, dan contohnya. Di pertemuan ke-6, perancangan perangkat lunak, ada prinsip perancangan perangkat lunak, tujuan perancangan perangkat lunak, dan model perancangan perangkat lunak, dan konsep-konsepnya. Di pertemuan ke-7, tabel keputusan dan pohon keputusan. Ada definisi tabel keputusan, struktur tabel keputusan, ada langkah pembuatan tabel keputusan, dan contoh tabel keputusan. Lalu pohon keputusan, ada pengertiannya, lalu simbol-simbol diagramnya, ada contoh pohon keputusan. Terus selanjutnya ada sodokot. Sodokot ini ada contohnya dan penjelasannya tentunya. Di pertemuan pertemuan ke-8 itu UTS ya, seperti di RPS. Lalu pertemuan 9 itu System Development Life Cycle atau SDLC, ada definisinya, lalu tahapannya, lalu metode-metodenya. Yang pertama itu ada metode waterfall, lalu ada metode prototyping, ada kelemahan dan kekurangannya, dan metode SDLC, yaitu Rapid Application Development atau RAD. Di pertemuan ke-10 ada flowchart, definisi flowchart, jenis flowchart, simbol-simbol flowchart, dan contohnya. Lalu ada beberapa aplikasi atau website yang dapat digunakan untuk membuat flowchart secara gratis. Di pertemuan ke-11 itu analisis kebutuhan berorientasi objek. Yang pertama itu ada pengertian, lalu metode, diantaranya metode Butch, metode Ramwork Object Modeling Technique atau OMT, lalu metode Jacobson Object Oriented Software Engineering atau OOSE, lalu metode Code dan Yordon, metode Withdraw Responsibility Driven Design, Class Responsibility Collaboration atau RRD or CFC, lalu metode Share Malware Object Oriented Analysis. Selanjutnya alur kerja sistem berorientasi objek. Pada pertemuan ke-12 itu Unified Modeling Language atau UML, ada definisinya, fungsi dan tujuannya, jenis-jenis. Yang pertama itu use case diagram, lalu class diagram, activity diagram, collaboration diagram, sequence diagram, dan state chart diagram. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama itu use case diagram, ada elemen atau notasi dasar use case diagram, lalu aplikasi atau web pembuatan dari UML, dan contoh use case diagram. Di pertemuan ke-13 dibahas kelas diagram, activity diagram, dan collaboration diagram. Ada pengertiannya, lalu properti, atribusi, notasi, asosiasi, multiplikasi, operasi, dan simbol-simbol kelas diagram. Lalu contohnya, di activity diagram begitu juga pengertian, ada simbol-simbol,
dan contohnya. Di collaboration diagram ada definisi, simbol-simbol, dan contohnya. Di pertemuan ke-14 itu membahas sequence diagram dan state chart diagram. Ada definisi sequence diagram, lalu fungsi sequence diagram, dan simbol-simbolnya. Lalu ada contohnya, ada operasi umum, contoh penggunaan operator, dan contohnya. Contoh sequence diagram. Lalu step chart diagram, ada definisi, lalu manfaat dan tujuan, lalu simbol-simbol, dan contohnya. Di pertemuan ke-15 itu pengujian perangkat lunak, ada definisi pengujian perangkat lunak, yang pertama itu black box testing, pengertiannya atau definisinya, lalu teknik pengujian black box, kelebihan dan kekurangannya. Lalu white box testing, ada definisi, ada teknik pengujian dan kelebihan kekurangannya. Lalu tingkatan pengujian yang ada unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing. Rencana pengujian memiliki banyak bagian seperti yang tercantum. Lalu di terakhir itu ada daftar pustaka yang berisikan e-book yang kami gunakan sebagai referensi dalam membuat PowerPoint ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dia Fadila yang telah menyampaikan materi presentasi kali ini. Media pembelajaran disampaikan sangat bagus dan sangat teliti ya. Baik, materi penutup akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesimpulan dari laporan kami kali ini yaitu dengan adanya media pembelajaran, peserta dapat belajar secara mandiri dan fleksibel. Mereka dapat mengakses materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun mereka mau, mengulangi materi jika diperlukan, dan belajar dengan kecepatan sendiri. Secara keseluruhan, membuat media pembelajaran dapat memberikan banyak manfaat dan proses pembelajaran, seperti meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta, memfasilitasi pembelajaran mandiri, meningkatkan efisiensi pembelajaran, mendorong kolaborasi, meningkatkan aksesibilitas, serta mempermudah evaluasi dan umpan balik. Dengan menggunakan media pembelajaran secara efektif, pengalaman pembelajaran dapat ditingkatkan dan mencapai hasil yang baik. Saran dari kami yaitu penulis menyadari bahwa jika makalah ini jauh dari sempurna, kesalahan ejaan, penulisan, pemilihan kata, serta cakup masalah yang masih kurang adalah di antara kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu, saran dan kritik membangun sangat kami butuhkan dalam penyempurnaan makalah kali ini. Baiklah, demikianlah beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila dalam penyampaian kata mungkin ada kesalahan atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman sekalian. Ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekian.